Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri guys. Oke, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya teman-teman semua dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, kali ini seri prediksi saham ya. Seperti biasa, kali ini kita akan memproyeksikan harga saham RALS ya, dari sisi rasio fundamentalnya dan juga kita akan baca sedikit sentimen atau newsnya apa gitu dari media yang ada. Anyway, sebelum saya lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya ya di channel YouTube Maulana Nur Sobri dengan menekan tombol like, share-nya, ya, dan juga tentunya subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banget guys. Mudah-mudahan seluruh hajat teman-teman dimudahkan dan dikabulkan. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol like, share, dan juga subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan yuk kita bersama-sama kita cari cuan di pasar modal khususnya saham. Oke guys, oke. Kali ini kita akan memproyeksikan harga saham RALS ya. Jadi prediksi saham RALS ini saya lihat berita sih tadi sore gitu. Tadi sore saya buat berita apa? Saya baca-baca berita gitu dan ada timeline yang bagus nih. Ini laba bersih RALS yang tumbuh secara konsisten ya. Dan juga RALS itu rutin bagi dividen tiap tahunnya guys gitu. Jadi di tengah isu pandemi seperti ini ya, dan juga endemi bahkan ini tahun ini 2023 nanti akan ada resesi katanya ya toh. Nah ini bisa menjadi ya sebagai referensi lah buat teman-teman dalam memilih saham gitu guys. Tapi sekali lagi ini rasio fundamental, artinya ini bukan untuk jangka pendek ya. Kalaupun target rasio nanti bisa dicapai dalam jangka yang sangat pendek ya itu murni karena volatilitas yang ada di pasar gitu. Overall, seperti itu. So, yuk langsung saja tanpa panjang lebar. Konten ini saya buat di tanggal 28 Februari, sore hari habis maghrib ya, habis sholat maghrib. Dan saya buat konten ini mudah-mudahan bermanfaat dan disclaimer on. Oke, kita mulai. Seperti biasa, guys. Kita mulai dari ini ya. Sebenarnya kalau kita bicara berita ya, atau mencari berita gitu, itu gampang banget sih sebenarnya. Teman-teman tinggal ketik aja di Google, ketik Samral, nanti akan keluar berita seperti ini. Nanti pilih berita gitu ya. Nanti berita nanti akan keluar seperti ini ya. Banyak banget di sini guys gitu. Ya kan? Di sini apalagi nih bulan depan kan akan mulai puasa tuh. Tentunya sentimen-sentimen yang good consumers ya, seperti retail and consumer good itu pasti juga menjadi daya tarik sendiri sih untuk pergerakan pasar gitu. Tentunya di apa selain sektor lainnya lah gitu. Oke, kita fokus lagi ke RALS ya. Dan di sini saya buka investor.id ya teman-teman. Sini saya baca mengenai ini sih. Berita ini keluar tanggal 27 Februari, hari Senin kemarin sih gitu. Tapi ini tetap relevan menurut saya gitu beritanya karena kita berdasarkan based on fundamental ya, bukan teknikal tapi fundamental. Nanti akan saya tunjukkan. Oke guys. Di sini laba bersih tren bertumbuh Samrals upgrade ke 1000. Jadi ada yang upgrade sampai 1000. Nah, sedangkan kita berapa? Nanti akan kita coba bahas di sini. Oke. Kinerja keuangan PT Ramayana Lestari Sentosa ya kan di sini teman-teman. Nah, di sini ya menunjukkan tren peningkatan kinerja keuangan pertumbuhannya ya kan dan hingga September 2022 perseroan mencetak lonjakan laba bersih senilai 300,42 miliar rupiah gitu dibandingkan tahun yang kemarin. Nah, ini beritanya seperti ini ya kan dan seperti saya sampaikan tadi ada apa bagi dividen secara rutin ya bagi dividen. Bidikan investor didukung faktor tren peningkatan kinerja keuangan depresi berlanjut hingga tahun ini. Pergerakan harga saham perseroan bakal didukung ekspektasi pembagian dividen tahun buku 2022. Nah, saya baca-baca tadi tuh guys di sini, ya kan, ini kan targetnya kan 1000 tuh kalau yang di sini, ya kan. Nah, nanti kita akan lihat sih targetnya kalau menurut kita berapa sih terdekatnya gitu. Oke, kinerja RAL semesta dan perseroan rutin bagian dividen setiap tahun itu mereka bagi dividen. Rentangnya di kisaran 30 sampai 50 rupiah per lembarnya gitu ya. Per lembar saham dari dividen gitu. Ini yang apa maksudnya per lembar saham untuk dividennya nanti kisaran 30 rupiah sampai 50 rupiah per lembarnya gitu guys. Jadi teman-teman nanti ini ada ini harga dengan harga sekian ini cukup cukup tinggi sih sebenarnya sih dividennya dengan harga 665. Ini hampir 10% sih kalau menurut saya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dengan berita seperti ini lalu kita akan coba langsung bahas secara rasio fundamentalnya seperti biasa. Saya menggunakan dari RHB Sekuritas Indonesia, yaitu fitur dari RHB Smart ya di sini ya teman-teman. Karena apa? Karena di RHB itu ada saat ini ya ada promo dari Smart Fee itu biaya transaksinya tuh terendah bisa sampai 0,08%. Jadi bisa dibilang gratis sih sebenarnya sih.
Ada juga smart rate bagi yang menggunakan akun margin ya, itu per harinya bunga marginnya 0,025% per hari gitu. Jangan smart fee ini untuk regular margin juga bisa sih sebenarnya. Ada juga smart analyzer juga, ini fitur terbaru dari Aro, nanti akan saya tunjukkan ya. Ini smart banget sumpah. Dan juga ada smart point juga. Jadi setiap transaksi teman-teman itu akan mendapatkan poin. Nah, nanti poin itu kalau udah terkumpul 15.000 poin, itu nanti bisa dikonversikan atau ditransfer lah ke akun GoPay-nya teman-teman. Jadi bisa diuangkan gitu guys. Gitu. Jadi dapat cuannya, dapat poinnya, dan juga bisa dapat uangnya. Nanti bisa dicairkan gitu. Nah, satu satu poin tuh relevan atau linear dengan Rp1. Jadi kalau udah 15.000 poin tuh sama dengan Rp15.000 gitu guys. Oke, itu minimal penarikannya ya guys ya kalau masuk ke akun GoPay. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau buka akun langsung saja nih download aja di mana di platform App Store ataupun Google Play Store gitu. Nanti pilih mengetahui RHB dari salesnya, lalu masukkan nih kode salesnya BM5. Nanti bisa kontak saya kalau misalnya bingung ya. Nanti supaya kita bisa diskusi gitu guys. Oke, langsung saja di sini teman-teman. Ini fitur yang ada di RHB Tradesmart teman-teman ya di sini. Kita akan mulai kalau kita masuk ke menu quote nanti ya ketik kode sahamnya misalnya di sini RALS ya atau Ramayana Lestari Sentosa yang kita analisis nih. Kita ketik aja fundamental nanti dia akan keluar rasio-rasio yang ada gitu seperti book value, EPS nih, earning per share, price earning ratio, price book value ya kan, dan juga ROE, return on equity, return on asset ya ROA, dan juga debt equity ratio serta NPM seperti itu guys gitu. Nah, kita akan fokus hanya beberapa rasio saja di sini teman-teman. Pertama adalah IPS-nya ini kan 56,02 nih ya kan, dan price earning ratio-nya 11 kali, 11,87 kali ya. Resiko memilih rasio pair itu paling tidak 2 sampai 11 ya, toleransi sampai 15 lah mungkin seperti itu. Jadi ini masih dalam batas wajar kalau kita memilih rasio pairnya gitu, oke? Eh, tapi jangan sampai minus juga sih. Lalu juga PBV-nya itu saya sih pribadi suka yang rasionya itu dari 1 sampai 2 kali. Ya toleransi 2,5 kali lah maksimal. Karena kalau di atas 2,5 atau di atas 2 tadi itu udah over value. Jadi udah tergolong mahal gitu guys. Ya kalau di bawah 1 atau 1 itu masih bisa dikategorikan under value atau masih murah lah gitu. Ya boleh sih di bawah 1 misalnya 0,5 lah syukur-syukur. Yang penting jangan minus saja sih gitu. Oke, seperti itu. Return on equity atau ROE. Nah, ini minimal sebenarnya kita lebih enaknya sih kalau 15% minimal ROE-nya sih. Tapi apa namanya? Ya seperti yang teman-teman ketahui ya di sini ROE-nya ini 10,93%, tapi at least kalau kita bicara tentang rasio fundamental jangan hanya terpaku oleh satu rasio saja. Ya kan? Karena banyak rasio di situ nanti kita bisa kombinasikan aja gitu. Oke, ROA 7,96%, DER-nya ini juga di bawah 1 guys, 0,37, ini menarik banget nih gitu. Ya kan terutama buat teman-teman yang masuk di saham-saham syariah ini bisa menjadikan alternatif gitu guys. Nah, beralih ke sisi kanan, ini fitur terbaru dari ini ya dari Aro ya, dari RHB Smart gitu. Value Analyzer guys di sini Smart Analyzer ya atau Value Smart Analyzer di sini guys. Nah, di sini bisa teman-teman apa ya langsung aja masuk ke fitur Aro nanti tinggal diklik aja Value Analyzer. Ya kan keluar seperti ini, ada PEGI rasio. PEGI rasio itu kalau saya pribadi saya lebih suka itu maksimal 1. Kalau di bawah 1, oke kita ini menarik gitu, ini menarik. Tapi kalau di atas 1 itu udah tergolong over value ya gitu. Tapi kalau di bawah 1 tuh masih under value seperti itu guys. Oke. Nah, di sini PG rasio dari RAS itu sendiri itu minus 0,40. Nah, ini minus loh ya. Sehingga itulah kenapa hasil analisis PG-nya adalah negatif gitu guys. Oke. Tapi sekali lagi ini bukan sebuah tolak ukur utama. Kita bisa masih mengkombinasikan dengan beberapa rasio-rasio yang lain. Oke guys, lanjut. So, karena PG rasionya seperti itu dengan fair value estimation-nya saham ini kira-kira tuh berada di kisaran Rp803,76. Ya. Harapannya sih secara fair value estimation sih itu saham RALS ini ada di angka 803,76 seperti itu guys. Sedangkan industrial value estimation-nya itu masih 0,00 ya gitu. Artinya sih memang ini belum apa namanya belum bisa dianalisis ya gitu. Karena apa? Karena PG rasionya juga masih minus 0,40. Mungkin nanti kalau ada update lagi kinerja keuangannya mungkin bisa diupdate lagi gitu guys. Tapi ini kan masih update terakhir yang saat ini ya. Ini hasil analisis PG rasionya seperti ini guys gitu. Oke, lanjut sini ada beberapa rasio keuangan juga, ada per. Jadi setelah kita mencari per emitennya, selanjutnya kita akan membandingkan antara per emiten atau rasio emiten dengan rasio industrinya. Seperti ini contohnya. Jadi rasio per rasio emiten versus per industri gitu ya kan.
rasio per emitennya itu 12,32 kali versus per industrinya itu 4,47 kali. Nah, ini rasionya udah di atas sih sebenarnya sih. Ini udah di atas rasio si ini ya, siapa si industrinya ya gitu. Sebenarnya kita nggak boleh gitu, maksudnya bukan nggak boleh. Kalau bisa kita hindari sih emiten yang rasionya di atas rasio industrinya. Tapi it's okay gitu untuk saat ini sih. Karena kita masih ada PBV juga, jadi mungkin saham ini nggak begitu volatile ya, tapi ini menarik sih kalau untuk yang cenderung ini apa swing trading ya ataupun kalau yang mau trading kalau yang mau mid term ya jangka menengah jangka panjang sih ini masih menarik sebenarnya. Oke, PBV-nya si emiten itu 1,35 kali versus PBV industrinya 3,45 kali. Nah, ini masih di bawah. Baik di bawah rasio yang kita estimasikan 1 sampai 2,5 kali ya maksimal dan juga ini masih masih juga di bawah rasio PBV industri juga 3,45. Jadi ini masih jauh di bawah gitu. ROE industri, ROE emiten 10,93 dan ROE industrinya itu 8,22% ya. Nah, ini juga di atas ini ya. Biasanya sih nanti akan ada stock split atau reverse stock atau bahkan tag issue sih biasanya sih guys gitu. Kalau terlalu jomplang, tapi ini nggak terlalu jomplang sih menurut saya sih jadi masih masih relevan sebenarnya sih gitu. Oke, lanjut. Berikutnya ke DER emiten itu 0,37 versus DER industrinya 0,86. Ini juga masih di bawah rasio DER industrinya. Jadi ini masih menarik guys gitu. Oke, Em, kita lanjutkan berikutnya. Nah, selanjutnya berapa sih proyeksi harga saham RALS ya menurut kita gitu. Setelah kita coba untuk ulas gitu dengan IPS 56,02 dan Price ratio 11,87 berapa sih proyeksi harga saham RALS itu sendiri dan setelah kita kalkulasikan proyeksi harga saham RALS adalah di kisaran harga 840,3 rupiah per lembarnya. Harapan saya sih bisa ke sana, estimasi saya ke sana gitu guys. Oke, dan itu mungkin harapan saya sih bisa dalam waktu ya 1 sampai 3 bulan yang akan datang lah. Proyeksinya seperti itu. Tapi disclaimer on ya teman-teman. Oke, seperti itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya video ini. Dan buat teman-teman yuk segera ditekan tombol like-nya. Share juga video ini dan juga tekan tombol subscribe bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya. Tekan tombolnya dan nyalakan loncengnya. Karena saya nggak hanya akan membagikan tentang saham aja gitu guys. Oke. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja join bersama RHB Sekuritas. Nanti kita bisa diskusi. Kalau teman-teman nanti penasaran tuh ya, penasaran tuh. Ini dapat dari mana sih Mas angka ini? Silakan join bersama RHB Sekuritas. Yuk kita bareng-bareng cari cuan di pasar modal khususnya di saham guys. Oke. Dapatkan nanti daily update and review market juga dari saya langsung, stock analysis and recommendation, intensive customer assistant. Jadi nanti teman-teman akan didampingi bagi yang pemula banget gak usah khawatir. Selama teman-teman mau belajar, ayo kita belajar bareng-bareng. Dan juga tentunya disupport dengan beberapa promo dari RHB Sekuritas ya, seperti Smart Fee tadi yang saya sebutkan. Ada Smart Point juga. Nah ini jangan dilewatkan tuh, eman banget guys. Ada juga Smart Trade bagian akun margin guys. Seperti itu. Oke, langsung download aplikasinya RHB Trade Smart. Ada apa? Sorry. Download aja langsung RHB ini ya, RHB Smart itu bagi pengguna Android di Google Play Store, bagi pengguna iOS itu ada di App Store guys. Langsung aja download. Ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar atau kontak WA saya ya di 0813 3470 8762 guys gitu. Dan juga silakan follow akun Instagram saya di @sobri11. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah apa yang tentang video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di update konten video berikutnya. Oke, nyalakan loncengnya dan subscribe. And then yang terakhir dari saya, stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi. Saya Maulana Nur Sobri. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.